apa yang menurut Anda one thing, the most important thing di dalam bisnis itu apa? Nah, sambil menunggu jawaban Anda, kita diskusi. Kalau Anda diskusi, kita akan jauh lebih semangat dan lebih menarik, gitu ya. Jadi, sampai hari ini tuh, saya itu 43 perusahaan tutup. Sebetulnya saat ini ada satu lagi yang mau saya tutup, jadi ke 44. Saya tutup, saya gelidain, termasuk saya jual, termasuk Smart FM, gitu ya. jadi Smart FM itu adalah part, dulu saya shareholder cukup lama, itu jadi 2000 berapa gitu ya. Terakhir kita jual dan dibeli oleh Gramedia. Nah, jadi banyak orang nggak tahu loh, Tom Sevaringen pernah menjadi part Smart FM cukup lama gitu. Nah, tapi balik lagi, 43 perusahaan, sekarang masih ada 67 perusahaan CV dan PT yang masih saya kelola. Jadi, tapi bayangin sudah ada 43, sebentar lagi calon 44 yang saya geledain, saya jual ataupun istilahnya jadi saya tutup begitu saja. Nah, dari pengalaman itu ternyata ada 3 hal nanti yang the most important thing, one thing gitu ya. Nah, nomor 1, jadi kenapa kok Patung banyak perusahaan, rumahnya besar, punya Rolls Royce? Oh ya, Patung jadi pembicara. Enggak loh. Jadi pembicara, ya coba deh kalau jadi pembicara, ada nggak yang seperti itu? Kalau jadi pembicara, coba lihat tuh, banyak nggak sih, atau ada nggak sih pembicara yang punya Rolls Royce gitu aja deh? Atau baru aja saya mendaratkan heli di atap rumah saya gitu ya, geger, satu komplek geger semua. Tapi ya itulah, banyak yang menarik dalam kehidupan saya. Banyak orang cari gampang, kamu jualan seminar, cuap-cuap dapat duit. Oh bagus, itu panggilan hati saya. Jadi sampai ada satu temen yang sudah dulunya di Smart FM, talk show di radio, sekarang sudah enggak. Pak Tung ini di Smart FM sudah berapa tahun? Saya bilang 2003, wow, 22 tahun talk show di Smart FM. Dapat duit enggak? Enggak dulu ya. Terus kemudian ini mau sebentar lagi ngadakan seminar dengan Smart Business Lunch dengan Smart FM, itu duit kelihatannya 100% untuk Smart FM ya. Saya tidak dapat duit sama sekali ya. Jadi saya di dalam pembicara sering banyak amalnya karena memang panggilan saya guru. Pak Tung, kalau jadi pembicara terus kemudian bisa dapat duit nggak? Bisa, tentu saja gitu loh ya. Tapi mau jadi yang duitnya banyak banget, ya roda angel gitu ya. Mau bangun rumah di pinggir danau ada landasan helinya, ya roda angel gitu. Jadi penghasilan saya yang paling besar salah satunya adalah dari properti. Dan anak-anak bisnis saya, anak-anak perusahaan saya memang banyak. Kayak laundry itu sekarang 242 cabang. Jadi saya tidur pun dapat uang begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda jadi pembicara punya puluhan miliar, ya mungkin lah ratusan miliar. Kalau Anda cukup lama bisa lah. Tapi kalau sampai nolnya lebih dari ratusan miliar, udah angel kan gitu ya. Tapi kalau di properti bisa, di dalam bisnis tentu saja bisa. Orang yang bisnis triliuner banyak nggak? Banyak. Banyak mana orang yang di bisnis dengan yang jadi pembicara yang triliuner? Kalau kan penting itu sebetulnya begini, jadi kalau saya misalnya, trust penting nggak? Trust penting sekali. No trust ya nggak ada. Mindset yang salah ya pastilah begitu. Berani mulai, nggak berani mau mulai ya habis juga lah gitu ya. Tapi salah satu yang one of the most important thing menurut Tung Sevaringen mungkin adalah salah satunya adalah orang yang tepat. Kita tidak punya mindset, tapi ada orang yang tepat jadi partner kita punya mindset, ya kita jauh lebih sukses. Ya trust very important, tapi balik lagi. Jadi belum ada trust, kan kok sudah bisa, semuanya betul lah. Tidak berani mulai ya cilaka juga. Tapi kemungkinan berhasil akan jauh lebih tinggi kalau Anda punya partner, punya orang yang tepat. Nah ini adalah very important. Jadi di dalam satu berasa baca beberapa buku dan dalam praktek saya sendiri ya mengelola 110 perusahaan ini yang 43 sudah tutup, bakal 44 masih buka lagi ini rencana lagi and so on. Jadi ternyata ada orang, Pak Tung kok bisa punya, bagaimana kok bisa punya duit banyak, sukses di dalam bisnis ataupun istilahnya secara keuangan jauh lebih makmur dibanding orang normal begitu ya. Kemarin saya lagi baca-baca tentang angket gitu ya. Wah, jadi ada apa sih itu? Jadi definisi orang kaya sekian, terus kemudian di Indonesia jumlahnya berapa? Wow. Jadi kalau 0,1% ya mestinya masuk lah. Saya termasuk sebagai satu pembayar pajak terbaik di Banten dari 100 loh. Jadi 11 juta dipilih 100 itu kan 0,0 berapa persen, itu 11 juta dipilih 100. Interesting. Jadi, wah masuk 1.500, kalau Tung Sevaringen 9 naga belum lah, masih 9 cacing gitu ya. terlalu jauh. Sampai saya buat di Instagram saya itu loh, kalau
top naga dunia itu gambarnya orang lagi naik yachtnya 500 juta dolar. Naga Asia yachtnya 300 juta dolar. Naga Indonesia 73 juta dolar. Cacing Tangerang, tulis kemarin pakai kapal-kapalan 200 dolar. Kasih cacing lah jauh. Tapi ternyata ada satu yang angket orang Indonesia ternyata yang punya kekayaan sekian hanya sekian. Wih, saya termasuk 1.500 loh. Lumayan toh, top 1.500 dari 279 juta orang kan lumayan. Kalau menurut surveinya dia, tapi saya percaya bahwa banyak orang kaya tapi enggak terlacak gitu ya kekayaannya. Tapi kalau top 1% ya mestinya masuk lah. Top 0,1%. Top 1% di Indonesia berarti 2,7 juta orang loh. Bisa lah. Kalau top 0,1 270 ribu orang loh. Nah itu ya. Nah ternyata gini. Jadi 3 kalau mau mempunyai tadi atau kok bisa sampai ke sana. 1, karena saya sudah gagal, bukan gagal kalau bagi saya kan sudah belajar banyak perusahaan, sudah tutup 43 perusahaan. Betul toh? Ini sebentar lagi 44 ini damainya 1 lagi saya tutup, saya let it go gitu ya. Kenapa? Nah itu tadi. Yang kedua, rahasianya apa? Yaitu karena punya partner dan punya orang, punya mentor yang tepat. Nah, kemudian yang ketiga, itu lama-lama belajar polanya. Oh, kalau sukses seperti ini, kalau tidak berhasil seperti ini. Nah, tahap ini tahap bersih-bersih. Kalau partner saya gini, ya wis gak usah lah, ada sama partneran, goodbye my love, and so on. Tapi balik kalau one thing, the most important thing, itu saya baca buku satu yang judulnya One Thing. Buku judulnya One Thing. Dia disuruh nanya, dalam hidup ini apa sih one thing? Apa sih one thing? Jadi dalam kesehatan one thing. Jadi kalau kamu menemukan one thing-nya, ya akan lebih mudah, lebih fokus ke sana. Terus kemudian saya baca juga buku Good to Great, Jim Collins. Jadi dari 250 perusahaan yang go public di Amerika, diteliti siapa perusahaan-perusahaan yang tumbuhnya itu minimal 3 kali lipat dibanding saingan sejenis selama 15 tahun berturut-turut. Nah itu ya, ternyata dia punya ada 7, tapi nomor satunya tetap sama. Nomor satunya dengan one thing yang saya renungkan dengan orang yang ngarang Good to Great, dicari dari 4.250 perusahaan yang go public yang tumbuh 3 kali lipat lebih besar dibanding saingannya selama 15 tahun berturut. 15 tahun itu gak main-main loh. Nomor satunya ternyata adalah orang yang tepat itu ya. Jadi orang yang tepat ini penting sekali. Bahkan dengan adanya orang yang tepat ini ya, misalnya kita tidak bisa negosiasi, ternyata orang yang tepat bisa negosiasi selesai. Bahkan kalau menurut Jim Collins itu tadi yang meneliti 4.250 perusahaan, ternyata hanya ada 11 perusahaan yang tumbuh 3 kali lipat lebih besar dibanding saingannya selama 15 tahun berturut-turut. Walaupun akhirnya ada yang kolaps juga gitu ya, ada yang bermasalah juga. Nah, setelah saya mati terus ternyata tidak ada yang abadi. Tetapi satu orang yang tepat itu, ini gini loh. Jadi bahkan kalau menurut versinya si Jim Collins itu bukan kita sebagai pemilik perusahaan. Oke, saya mau ke sana, saya taruh orang yang tepat, cari arah ke sana. Silakan. Kalau orang yang tepat itu taruh di base, terserah base-nya mau kemana katanya. Jadi terserah perusahaan ini mau dibawa kemana kalau ada orang yang tepat. Saya beri contoh salah satu anak perusahaan saya begitu ya, namanya Wah Kuliner. Itu adalah versi catering ala Airbnb, ala GoFood. Jadi istilahnya catering one of the biggest di Indonesia yang B2B. Jadi itu luar biasa, jadi tanpa harus punya dapur kan gitu loh ya, kan keren gitu ya, salah satu anak perusahaan saya. Terakhir ini Notstar kelihatannya mulai masuk, sudah MOU, semoga ini duitnya segera dibayar. Daily Box juga, ini jadi kantornya pun sudah di kantornya Daily Box juga itu ya. Jadi yes, let's go, kita go big together gitu. Tapi dalam hal ini, itu tahu nggak Anda? Dulu orang tepat taruh di sana, ada Pak Antoni yang sekarang jadi CEO-nya, jadi part of shareholder juga. Nah, orang yang tepat taruh di sana, orang yang tepat taruh di sana, ganti arah. Dulu tuh kita mau membuat seperti GoFood begitu ya. Tetapi yang nganter adalah orangnya sendiri, jadi maksudnya restorannya sendiri yang punya antaran sendiri. Terus seperti Food Panda gitu ya, antaran juga. Seperti Yelp, yang dimana Yelp itu adalah memberikan rating untuk satu yang namanya adalah restoran-restoran. Ternyata tetap tidak bisa, jadi tidak bisa. Kemudian kita udahlah, makanan senusantara kita terima kiriman.
Jadi Anda mau kiriman makanan-makanan dari luar kota, ayo kerjasama dengan kita dan Anda pesan di Wah Kuliner gitu ya. Ternyata gak jalan juga. Nah ini loh, coba perhatiin, arahnya tuh bisa berubah. Tadinya adalah B2C, terus kemudian juga mengarah ke satu yang antar kota, terus masih belum sukses, kemudian kita mengarah ke tol. Jadi karena begini, pada waktu itu kita yang namanya Telkom mengadakan lomba startup gitu ya. Dari 900 dipilih 9, kita menang. Terus 9 dipilih 3, kita menang lagi. Terus dapat pendanaan Telkom. Jadi salah satu shareholdernya adalah Telkom. Keren ya gitu ya. Shareholder Telkom. Nah terus kemudian kita kerjasama dengan Telkom aja. Yang namanya, kalau yang sekarang namanya tol kan banyak sekali kan ya. Jadi kalau orang masuk ke tol, ada yang bis, ada apa, kita kerjasama dengan bis. Kalau Anda pesen di satu tempat yang namanya rest area, begitu rest area, maunya cepet atau enggak? Kalau mau cepet silakan Anda pesen dulu, kemudian begitu masuk ke rest area tinggal ngambil 5-10 menit sudah bawa makan di mobil. Kalau Anda mau cepet kan gitu ya, kalau Anda mau relax silakan. Tapi itu juga mengarah ke sana, mengarah ke sini. Sekarang mendadak jadi B2B. Mendadak B2B lumayan, omset sudah 9M sebulan, lumayan tuh. Begitu. And profit. Dari dulu saya tidak mau namanya nge-hack growth gitu ya. Hack growth itu yang penting ke kliennya banyak, gede. Nah, kenapa kok nggak mau? Ya bisnis modelnya beda-beda nih. Banyak orang yang sampai sekarang gede luar biasa ya, orangnya kaya raya, tapi bisnisnya masih rugi terus. Financing seri A, seri B, seri C, and so on. Tapi masih minus is not typically mine. Ya mungkin untuk saya waringin masih perlu open mind, perlu belajar bagaimana nge-hack growth dan kemudian rugi pun tetap kaya. Tapi saya kan nggak mau, saya maunya untung. Nah, bisnis saya itu sudah untung gitu ya. Untungnya ya lumayan, ya ratusan juta juga gitu ya, omsetnya 9M gitu ya. Nah itu baru sangat menarik bagi investor-investor zaman hari ini. Nah, tapi perhatikan, jadi orang yang tepat. Nah pertanyaannya sekarang, kriteria orang yang tepat itu bagaimana caranya milih, bagaimana caranya membina, bagaimana ilmu penting ini. Jadi apakah dalam bergaul dengan istilahnya saya punya karyawan, terus kemudian punya partner, apakah semuanya tepat? Enggak juga gitu. Enggak selalu tepat. Bahkan even partner-partner yang levelnya jauh lebih tinggi dari saya, yang kalau saya kan misalnya menurut surveinya perusahaan tertentu nih, kalau kekayaan sekian itu di Indonesia hanya ada 1.500 orang misalnya begitu, saya masuk. Nah ini saya dengan kerjasama top 50 aja bisa bumi gonjang-ganjing juga gitu loh ya. Tadi diajak ketemu nggak mau, diajak meeting nggak mau, Zoom nggak mau, laporan keuangan juga nggak dikasih gitu ya, jadi ngilang tok. Nah ini perusahaan segini, kalau saya klaim orangnya bilang oh sudah saya serahkan sama direksi saya, wangel juga. Jadi ini partner atau bukan, ini diajak meeting nggak mau. Dari 2018 di WA nggak dibalas loh ya, 2018. Ini salah satu yang mungkin harus ditutup lagi nih perusahaannya, atau dijual atau digeledain gitu ya. Tapi balik lagi, jadi ya tentu saja ada tantangan. Karyawan kemudian ada nggak yang negatif? Ya tentu saja ada. Partner karyawan gitu ya, ada aja. Jadi startup tentu saja tidak semudah yang Anda bayangkan. Even saya pribadi pun hari ini kalau ditawarin startup, sik lakoni opo gitu. Loh kok Pak Tung dulu kok mau membuka startup? Ya satu karena partnernya, yang kedua uangnya itu di dalam istilahnya if something happen saya tetap kaya gitu. Jadi investasinya tidak begitu banyak. Terus kemudian gini, kapan kalau saya tutup perusahaan itu ya, itu ada lagi nanti, oke deh. Jadi salah satunya ketika perusahaan stuck kan 3. Satu, harus rencana baru. Rencananya baru masuk akal nggak? Dan kalau growth-nya, rugi masih saya oke. Wah Kuliner itu rugi berapa tahun gitu ya. Saya oke, store uang saya masih oke. Selama growth-nya memenuhi yang saya inginkan. Kalau growth enggak, rugi, minus, turun, wah ya lebih baik goodbye my love gitu ya. Saya tutup dalam waktu tertentu, uang tertentu saya tutup gitu ya. Jadi kalau Anda stuck 2 ya, satu adalah 3 ya. Jadi kalau Anda bisnisnya stuck itu nomor 1 adalah rencana baru. Kalau rencananya tidak masuk akal ya wis goodbye my love. Rencananya masuk akal, kasih kesempatan waktu, kasih. Jadi patokannya masih patung uang dan waktu. Rencana baru diperhatikan. Kalau rencana baru tidak bisa, yang kedua ya manajemen baru. Tadi orang baru, CEO baru, karyawan baru, konsultan baru, partner baru. Nah, yang ketiga
Ya ketiga adalah apa? Perusahaan baru. Jadi saya damai-damai saja begitu ya. Sebetulnya pada waktu itu Smart FM ketika diambil Gramedia, bagi saya adalah partner baru. Tapi Gramedianya maunya 100% ya besok ya. Akhirnya saya lepas saham saya juga. Saya damai-damai, walaupun saya percaya kalau di Smart FM mestinya Tom Desawaringin punya pemikiran-pemikiran dan jalan-jalan yang bisa membuat Smart FM lebih besar, atau bukan hanya bertahan tapi lebih besar. Jadi memang radio ya semoga terus eksis ya gitu ya. Dengan adanya inovasi-inovasi sekarang masuk ke YouTube juga, masuk live TikTok bisa nggak sih? Bisa lah. Ini kenapa kalau kita live Instagram aja kok nggak live TikTok? Itu loh kayak orang di Tiongkok itu loh, ketika jualan, wah, handphonenya 100 atau juta handphone, Nah kenapa nggak kita ini live TikTok juga? Ayo minggu depan 2 minggu lagi ya, saya 2 minggu cuma sekali karena mengurangi. Jadi gantian sama Pak Jinsku ya, setiap Selasa 2 minggu sekali. Ayo TikTok juga, TikTok live. Boleh nggak TikTok live? Bisa nggak? Bisa nggak TikTok live? Ayo, ini ketinggalan zaman juga, ini staffnya ini kurang modern, ini Instagram live. Ini kan sudah YouTube, Instagram, kenapa nggak TikTok live gitu ya? Jadi why not, supaya nggak mau basir, teleponnya 2, 3, 1 ini, 1 YouTube, YouTube-nya Tom Desawaringin juga bisa nggak nih? Ayo 2 minggu lagi ada YouTube-nya, ada TikTok, ada begini ya, ngikutin zaman gitu loh. Wah.